Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aha dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, kita pada saat ini sedang berada di pertengahan bulan Zulhijjah, dan insyaallah memang 2 pekan lagi kita akan segera meninggalkan tahun 1443 Hijriah untuk masuk ke tahun 1444 Hijriah. Kesempatan ini akan saya pergunakan untuk menyampaikan tentang qu'ud. Sama pendengar, mungkin sebagian daripada kita pernah mendengar istilah qu'ud. Bisa kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 95 dan 96. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, bisa diketahui bahwa secara bahasa, qu'ud itu berasal dari kata qa'adah, yang artinya tunduk atau duduk sesudah ia berdiri. Jadi qu'ud ini sikap mandek setelah sebelumnya pernah berjalan. Sedangkan secara istilah, dalam konteksnya dengan aktivitas, qu'ud adalah sikap malas dan enggan beramal dikarenakan sebab-sebab tertentu yang menyebabkan seseorang sampai dijangkiti sikap qu'ud. Tentulah banyak macamnya. Demikian juga secara umum qu'ud adalah sikap yang harus dihindari. Ia bukan saja berakibat buruk bagi individu, tapi juga berakibat buruk bagi jemaah atau secara kolektif. Sahabat pendengar, selanjutnya saya akan memberikan contoh atau sikap-sikap qu'ud. Pertama, misalnya berlambat-lambat dalam menjalankan perintah kebaikan. Di antara tanda sikap qu'ud adalah berlambat-lambat dalam menjalankan perintah kebaikan, senang mengakhirinya dan menunda-nunda pelaksanaan kebaikan. Jika ada pertemuan, sering datang terlambat. Jika ada amanah, sering ia tunaikan mendadak dan di akhir waktu. Jika ada peluang-peluang kebaikan, ia lambat berpartisipasi. Demikian kira-kira contoh. Padahal Islam memerintahkan kita untuk senantiasa siaga dalam menjalankan perintah, menyambut seruan dari Allah dan Rasul-Nya, bersegeralah untuk tampil dalam kebaikan dan amal-amal soleh. Dalam surat atau ayat yang saya bacakan pada mukaddimah tadi. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Sahabat pendengar yang berbahagia, yang kedua, tidak memiliki perhatian terhadap masalah umat. Ini juga bagian dari qu'ud. Cueknya minta ampun. Ini istilah bahasa sekarang ini. Sikap tidak mengacukan dan tidak peduli terhadap kebaikan. Yang ia pikirkan mungkin hanya kebaikan individunya saja. Tak peduli dengan orang lain. Umat masa bodoh. Padahal permasalahan agenda-agenda kebaikan bersama di masyarakat itu sedemikian banyaknya. Mana menuntut perhatian dan dari orang-orang baik. Padahal juga banyak saudara muslim di belahan dunia lain ini yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan. Namun orang-orang yang terjangkit penyakit QUD ini tidak mau peduli. Ia hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Padahal jelas-jelas disebutkan dalam sebuah hadis.
dari Huzaifah. Beliau bersabda, barang siapa yang tidak peduli dengan kaum muslimin secara umum, maka ia bukan termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, sengaja membatasi diri dari proyek-proyek atau kebaikan bersama. Konsekuensi dari orang yang tidak peduli dengan kaum muslimin adalah ia cenderung membatasi diri dari aktivitas-aktivitas kebaikan. Ia menjadi makhluk individualis. Ini juga sikap yang harus dibenahi. Privasi tentu sah-sah saja dan setiap orang membutuhkannya. Tapi kalau kemudian dalam rangka privasi ini ia mengalahkan amal-amal soleh yang bersifat sosial dan berjamaah, tentu sudah berlebihan. Bahkan kadang dalam rangka membatasi diri, ia menyembunyikan keberadaannya. Di SMS tidak dibalas, di telepon tidak diangkat, dan seterusnya. Saudara, sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja tentu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua yang tergabung dalam organisasi kita, baik dalam Muhammadiyah atau dalam universitas yang kita cintai ini, menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang terhindar dari sifat atau sikap qu'ud yang tadi ada beberapa saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Nasrim minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.